menyerahkan segalanya. Tak ada sedikit pun yang ku tahan. Shalom jemaat Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, kita kembali hari ini dalam ibadah online kita semuanya bersukacita, amin. Kita percaya sampai hari ini kita diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, sehingga kita bisa melewati hari-hari kita dengan ucapan syukur. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, seperti dalam Yesaya 40 berkata, tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Biarlah hari-hari ini dengan keadaan seperti ini, kita tetap kuat dan kita tetap punya iman kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan selalu kasih yang terbaik buat anak-anaknya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita yang dahsyat. Dan sebelumnya kita akan sama-sama membacakan Mazmur 91. Mari kita bacakan, kita boleh lihat slide berikut. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, puji nama Tuhan. Selalu ada perlindungan buat setiap kita. Amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, kalau bulan ini kita tahu semua ya, kita berulang tahun, yaitu Indonesia kita tercinta berulang tahun. Keberapa, Bu? 70 berapa? Oh, 72. Ya, kita sebagai orang yang cinta Indonesia, kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita. Mari Bapak Ibu dengan sikap tegap, dengan sikap bersemangat kita boleh sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita.
Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita semua masih bersemangat ya Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita akan mulai penyembahan kita. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan lebih dalam lagi. Mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Dari bedah kita hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Penyembahan kita boleh manis didengar oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
segala bangsa sujud menghadapmu. Sebab Kaulah yang kudus, layaknya semua layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layaknya semua. Nyanyikan lagu dari Allah dengan kesungguhan hati. Terima kasih, terima kasih. Besar dan ajaib belakang Raja segala bangsa yang maha kuasa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layaknya semua segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layaknya semua. Sebab Kaulah layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layaknya semua. Sebab Kau yang layak disembah, bila segala bangsa sujud sujud di hadapanmu, menyembahmu, menyembahmu. Oh, Kau yang layak, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Oh, Kau yang layak, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layaknya semua. Layaklah Indonesia, layaklah Indonesia sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layaknya semua.
biar selalu bertemu menyembahmu. Segala lidah akan mengagungkan Yesus Juru Selamat. Yang kami butuhkan Tuhan, Engkau yang kami butuhkan, melebihi segala yang ada. Indonesia membutuhkanmu Yesus. Indonesia nantikan curahan Roh. Indonesia rindu kemuliaan-Mu. Inilah doaku. Indonesia membutuhkanmu Yesus. Indonesia nantikan curahan Roh. Indonesia rindu kemuliaan-Mu. Inilah doaku, inilah doa kami, inilah doaku. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, itulah kerinduanku. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, itulah kerinduanku. Terima kasih Tuhan untuk negeri tercinta. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih hatiku bersyukur padamu Indonesia membutuhkanmu Yesus. Indonesia nantikan curahan Roh. Indonesia rindu kemuliaan-Mu. Inilah doaku, inilah doaku. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, itulah kerinduanku. Selamatkan
Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, itulah kerinduanku, itulah kerinduanku, itulah kerinduanku. Selamatkan bangsa kami, selamatkan Indonesia, Tuhan. Berbahasa untuk bangsa kita, sampai Tuhan pulihkan bangsa ini. Pulihkan negeri kami, Engkau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar aku, ku sanjung Kau lebih dari Sanjung
masuk dalam doa syafaat share dengan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan, atas penjagaan-Mu di sepanjang hidup kami Bapak. Di saat kami memasuki masa kesusahan dan ketidakpastian seperti pada saat ini Tuhan, Engkau selalu ada mendampingi kami serta menguatkan kami. Engkau tidak sedikit pun meninggalkan kami. Bahkan saat kami tidak mampu berdiri, Engkau pun menggendong kami. Bapa, pada pagi hari ini kami bersatu hati dan bersama-sama seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah mengangkat doa untuk Indonesia, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia yang besok genap berusia 75 tahun, merayakan kemerdekaan. Kiranya Indonesia mengalami kemerdekaan yang sejati, yang sesungguhnya Bapak. Mana belas kasihan Tuhan turun memenuhi Indonesia. Api Roh Kudus-Mu turun membakar seluruh jiwa-jiwa penduduk Indonesia. Sehingga terjadi kelepasan, terjadi pertobatan, terjadi mukjizat dan kelimpahan untuk bangsa kami. Dan Indonesia dipulihkan, dan Indonesia dibebaskan daripada COVID-19, serta dibebaskan daripada resesi ekonomi. Bapak, berkati Bapak Jokowi dan wakilnya dalam membawa bangsa kami menuju era baru, yaitu dimensi yang baru Bapak. Beri hati yang takut akan Engkau, serta perlindungan-Mu yang sempurna. Berikan hikmat, marifat dalam menjalankan tugas negara. Meskipun dia belum mengenal akan Engkau, Bapa, tapi penyertaan-Mu sempurna, karena Engkau sudah pilih dia untuk memimpin bangsa kami, Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk Jakarta, Tuhan. Terima kasih juga buat Jakarta, Bapak. Awan kemuliaan juga turun untuk Jakarta, dan seluruh penduduk Jakarta dilawat, baik yang di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Dilawat Tuhan dengan dahsyat, yang sakit disembuhkan, yang tidak bekerja karena dampak COVID dibukakan pintu-pintu pekerjaan, yang putus asa diberikan kelegaan dan jalan keluar. Pemulihan terjadi karena kami tidak henti-hentinya berseru dan berdoa untuk kota kami. Berkati Bapak Anies dan wakilnya Bapak. Keluar masuknya dalam menjalankan kebijakan, Engkau yang kawal, Engkau yang pantau Bapak. Dan Engkau sertai Jakarta menuju kemerdekaan dan kedamaian Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk Karet Kuningan. Berkati wilayah Karet Kuningan Bapak. Kiranya Engkau juga lawat lingkungan ini dan bebaskan daripada roh-roh LGBT, roh narkoba, dan bangkitkan Tuhan jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Engkau menjadi mengenal akan Engkau. Dan penuaian terjadi Tuhan. Bangkitkan Karet Kuningan Tuhan melalui kuasa api Pentakosta ketiga akan membangkitkan jiwa-jiwa baru Tuhan. Dan mereka semua bertekuk lutut di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau juga lawat dan jamah jiwa-jiwa yang sudah terhilang Tuhan untuk kembali Tuhan Yesus. Oh ya Ramayara Namayara Si. Ya Rabayara Namayara 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 Namo. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala sidang kami, Bapak Niko dan keempat wakilnya Bapak.
Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas hamba-Mu yang sudah memimpin kami, Tuhan. Kiranya Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati keluarganya, serta pelayanannya, Tuhan. Berikan kuasa, hikmat, dan pewahyuan yang daripadamu, Bapa, untuk membawa jiwa-jiwa yang tersesat kembali kepadamu. Dan terjadi pertobatan dari desa-desa, penuaian, kota-kota, bahkan bangsa-bangsa, dan seluruh bumi, Tuhan, sujud menyembah Engkau dan berseru-seru memanggil Engkau, Tuhan, sebagai penggenapan firman-Mu di akhir zaman dan kedatangan-Mu yang sudah semakin dekat, Bapak. Bapak, kami juga angkat tangan untuk Bapak James dan wakilnya, Bapak. Bapak, Engkau berkati hamba-Mu ini, Bapak. Berkati kesehatannya, perlindungan yang sempurna, serta berikan kasih karunia untuk hamba-Mu ini dalam membawa Rayon 1A, baik cabang dan ranting yang ada. Engkau berkati, Engkau lawat, dan kemuliaan-Mu turun, serta perkenanan Tuhan melawat Rayon 1A dengan sempurna, Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Rio dan Bu Nancy, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Engkau kiranya juga memberkati hamba-Mu ini bersama keluarga. Engkau berkati kesehatannya, dan Engkau berikan perlindungan serta kekuatan daripadamu untuk menggembalakan GBI Karet Kuningan di usianya yang ke-20 ini, Tuhan. Semakin naik, bukan turun. Banyak mengalami terobosan yang dahsyat, Tuhan. Kelimpahan, dan terjadi penuaian yang dahsyat dan luar biasa di Karet Kuningan, ya Bapak. Kerinduan kami untuk Karet Kuningan, ya Bapak. Berkati pula gembala-gembala kul yang ada di Karet Kuningan, Bapak. Berkati gembala kul yang ada. Berkati semua yang ada dalam gereja Karet Kuningan, Tuhan, untuk dapat bersama-sama membangun keluarga-keluarga jemaat, serta selalu unity dalam roh, membangun mesbah-mesbah di keluarga-keluarga, Tuhan, dan selalu ada dalam hadirat-Mu, dan Engkau akan menggenapi rencana-Mu untuk Karet Kuningan, Tuhan, untuk semua berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kami sudah naikkan segala doa, pengharapan kami kepadamu, Tuhan. Kami sudah mengucap syukur kepadamu. Kiranya Engkau berikan kami kelimpahan, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, ajarkan terang kemuliaan-Mu.
ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan seluruh bumi. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Baik, ada sukacita pagi ini di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75, Bapak Ibu. Kita mau terus berdoa buat Indonesia, amin. Supaya Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Berapa banyak kita yang percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Bilang satu dengan yang lain, kalau ada orang di samping kanan kirinya bilang, Yesus kita ajaib loh. Bilang. Haleluya. Oke, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhan ku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Tuhan ku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis waktu. Yesus ku ajaib bagiku. Oh Yesus, Yesus ajaib, Tuhan ku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhan ku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah hikmat-Nya, sampai bumi berlalu dan habis waktu. Yesus ku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Setiap
ajaib. Yesus saja yang berkuasa, ada mujizat dalam Yesus saja. Yesus saja yang berkuasa, ada mujizat dalam Yesus saja. Mari tepuk tangan bersama-sama. Kita puji Dia, kita sembah Tuhan Yesus. Sebab Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Kita katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat dalam Yesus saja. Sambil angkat tangan katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus saja yang berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, haleluya. Hei, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertepuk tangan di hadapan-Nya, bersuka cita, puji Tuhan, tinggikan Dia, sebab Dia yang layak dipuji. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhan yang menang, Raja segala raja, kekuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhan yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari sama-sama sorakan haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhan pemenang, Raja segala raja, kekuatan-Mu ajaib dan perkasa.
kuasa iblis dikalahkan, sudah bumi bersorak. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan yang hebat buat kami, Tuhan. Engkau Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Sebab itu kami mau memuji Engkau, Tuhan. Tinggikan nama-Mu. Nyatakan kebesaran dan keagungan-Mu, Yesus, Tuhan kemenangan, Raja segala rasa, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Terima kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hambanya Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Niko. Dan ibadah hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu untuk mempersiapkan biskuit dan sirup atau dengan teh. Selamat menikmati dan diberkati dengan firman Tuhan. Shalom semuanya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Pada saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus, Roh Allah masuk ke dalam hati kita. Kita adalah bait Allah. Mari kita katakan bersama-sama bahwa saya adalah bait Allah. 1, 2, 3. Saya adalah bait Allah. Sesuai dengan Roma 8 ayat 2, bahwa roh yang memberi hidup, yang ada di dalam kita, telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Pada tanggal 17 Agustus 2020, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Seperti Tuhan memberikan kepada kita kemerdekaan, yaitu merdeka dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut, maka Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 7. Yaitu kita harus mengusahakan kesejahteraan negara di mana kita tinggal. Dan berdoa untuk negara kita kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan negara Indonesia yang tercinta ini adalah kesejahteraan kita semua. Yang mau melakukan ini katakan amin. Kita sebagai bait Allah harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata, "Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Salah satu peran dari Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah bahwa Roh Kudus akan mengurapi kita.
pengurapan yang berasal dari Roh Kudus ini yang akan mengajar kita dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang harus diambil. Selain itu, peranan Roh Kudus juga memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksi Yesus dalam menyelesaikan amanat agung. Di dalam era Pentakosta ketiga ini, untuk menyelesaikan amanat agung, Tuhan menyediakan pengurapan dan kuasa double portion kepada kita. Kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia ada di bumi ini. Bahkan hal-hal yang lebih besar. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Allah. Daud merindukan untuk mendirikan bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan karena Daud seorang prajurit yang banyak menumpahkan darah. Tuhan mengatakan bahwa yang akan mendirikan bait Allah adalah Salomo anaknya. Meskipun demikian, Daudlah yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun bait Allah itu. Termasuk menyediakan emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu permata. Daud juga yang membuat blueprint. Daud berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan ilham kepadanya untuk memberikan petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Secara pribadi, Daud juga mempersembahkan emas dan perak untuk pembangunan itu. Pada waktu Daud menantang bangsa Israel untuk memberikan sumbangan untuk pembangunan bait Allah, dikatakan bangsa itu bersuka cita karena mereka memberi dengan rela dan tulus ikhlas. Demikian juga dengan Raja Daud, dia sangat bersuka cita untuk membangun bait Allah yang adalah tubuh kita ini. Syarat yang utama adalah mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun tubuh kita sebagai bait Allah, yaitu membangun kerohanian kita. Salah satunya dengan memberikan persembahan secara materi kepada Tuhan dan kepada sesama. Memberi kepada Tuhan dan kepada sesama bukan hanya bagi orang-orang yang berkelimpahan secara materi, tetapi juga untuk orang yang berkekurangan. Pada waktu kita memberi, seperti yang terjadi kepada Daud dan bangsa Israel, maka kita akan mengalami sukacita yang melimpah. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang kehilangan sukacita. Itu memang rencana iblis untuk menghancurkan kita. Tetapi Tuhan memberikan kunci untuk mengembalikan sukacita itu, yaitu dengan cara memberi. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku.
Sesuai dengan 2 Tawarikh 3 ayat 1 dikatakan bahwa Salomo mendirikan bait Allah di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Jadi Daud yang menetapkan tempat dari bait Allah Salomo itu. Bait Allah Salomo merupakan perpaduan dari tabernakel Musa dan tabernakel Daud. Tabernakel Musa berbicara tentang hukum Allah, sedangkan tabernakel Daud berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Sebagai bait Allah, maka kita harus hidup taat kepada firman Allah dan hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saya ingat kepada almarhum Bapak Octavianus sebagai pendiri dari YPPII Batu Malang. Setiap kali saya berkhotbah di kebaktian tahunan dari YPPI di Batu Malang, beliau selalu berkata seperti ini. Di dalam ibadah itu ada 2 unsur. Unsur yang pertama, doa, pujian, dan penyembahan. Unsur yang kedua, pemberitaan firman Tuhan. Itu saja, seperti di gerejanya Pak Niko. Bait Allah Salomo berada di Gunung Moria, di Yerusalem. Gunung Moria adalah tempat di mana Daud disuruh Tuhan membuat mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Setelah Daud melakukan itu, maka Tuhan mengabulkan doa Daud untuk negeri itu. Dan tulah penyakit sampar yang mengakibatkan 70.000 orang Israel mati berhenti menimpa orang Israel. Tuhan minta agar kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, terutama di tengah-tengah pandemi ini, supaya doa kita dikabulkan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena gereja-gereja di Indonesia pada saat pandemi COVID-19 mempersembahkan korban. Bilangan Research Center melakukan sebuah penelitian dan hasilnya didapati bahwa sebagian besar gereja, yaitu sekitar 75%, pemasukan keuangannya menurun sampai dengan 60%. Tetapi yang luar biasa, justru gereja yang keuangannya menurun 40-60%, gereja itu yang paling banyak memberi. Mereka memberi kepada anggota gereja, memberi kepada masyarakat, memberi kepada gereja lain, melakukan kerjasama dengan pemerintah, melakukan pelayanan sosial. Didapati juga satu hal yang menarik. Bahkan ini bagi saya suatu fenomena, yaitu bahwa gereja dengan jumlah anak muda yang lebih banyak, dalam hal ini anak muda yang berusia di bawah 21 tahun, justru gereja itu terlihat lebih murah hati dan lebih peduli. Wow! Kemudian terjadi kebangkitan gerakan doa antar denominasi yang diikuti sebanyak 83,8% gereja. Mereka melakukan apa yang dikatakan Alkitab. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Untuk bisa unity seperti ini perlu pengorbanan. Saya percaya doa gereja-gereja Tuhan di Indonesia yang mempersembahkan korban seperti itu, yang sekarang berdoa agar pandemi segera berakhir dan tidak terjadi resesi ekonomi, akan dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya! Gunung Moria juga adalah tempat di mana Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Saya percaya bagi Abraham hal ini pasti sulit untuk dimengerti. Ishak diberikan kepada Abraham dan Sarah pada waktu masa tuanya, di mana mereka sudah tidak mungkin lagi mempunyai anak. Ishak adalah anak tunggal. Hati Abraham sangat lekat kepada Ishak. Dan tiba-tiba Tuhan meminta kepada Abraham agar Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Dalam hal ini, Tuhan menguji Abraham apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan dibanding mengasihi Ishak. Ternyata dalam pergumulan yang sangat berat ini, Abraham menang. Abraham lebih mengasihi Tuhan ketimbang mengasihi Ishak.
supaya menjadi pemenang dalam pergumulan ini perlu pengorbanan. Setelah Abraham lulus dalam ujian ini, dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Untuk menerima pengurapan dan kuasa double portion, Tuhan pasti akan menguji kita untuk melihat apakah kasih kita kepada Tuhan melebihi kasih kita kepada yang lainnya, termasuk keluarga, uang, harta, kedudukan, harga diri, dan lain-lainnya. Kita harus keluar sebagai pemenang. Dalam Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Sebab itu adalah ibadah kita yang sejati. Untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, artinya tidak mati secara rohani, tidak suam-suam kuku, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu perlu pengorbanan. Tidak benar kalau ada orang yang mempunyai pengertian bahwa setelah kita lahir baru, kita bebas melakukan apa saja dengan alasan pasti Roh Kudus yang menuntun, sehingga Bapa akan tersenyum. Tidak benar. Justru kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Untuk itu perlu pengorbanan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Pada awal tahun 2009, Tuhan berkata kepada saya dari Wahyu 3 ayat 11a bahwa Aku datang segera. Saya sudah sering mendengar kata-kata ini, tetapi pada saat itu ada sesuatu yang lain. Saya gemetar dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan tentang apa yang akan Tuhan kerjakan dengan berkata, Aku akan mencurahkan Rohku. Aku akan mencurahkan Rohku. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Ada 3 tanda yang akan terjadi. Tanda yang pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Katakan amin. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tetapi tanda yang ketiga, goncangan juga akan terjadi luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu bahwa akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Artinya akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Pada tahun 2013, Tuhan berkata tentang pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Ini sesuai dengan nubuatan William Seymour pada tahun 1909, yaitu kira-kira 100 tahun ke depan, yang berarti pada zaman now akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Sejak saat itu saya terus-menerus memperkatakan tentang hal ini. Siapa yang mengira bahwa goncangan yang terjadi pada tahun 2020
pada waktu era Pentakosta ketiga, ini adalah pandemi COVID-19. Di sini jelas bahwa pandemi COVID-19 ada hubungannya dengan aku datang segera. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 4 sampai dengan 14, yang juga terdapat dalam Lukas 21 ayat 8 sampai dengan 19, yang intinya akan terjadi. Yang pertama, goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan terhadap semua orang yang di bumi. Yang ketiga, pemberitaan Injil di seluruh bumi. Dalam goncangan tadi, salah satunya disebutkan penyakit sampar, yang berarti COVID-19 termasuk di sini. Jadi, pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Yang perlu diingat adalah bahwa yang pertama, kita tidak mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti datang kembali. Dalam hal ini kita tidak pernah tahu. Yang kedua, kita juga tidak bisa berkata bahwa Tuhan Yesus pasti belum datang setelah pandemi ini, atau lama setelah pandemi ini berakhir. Dalam hal ini pun kita juga tidak pernah tahu. Yang penting adalah bahwa pandemi COVID-19 ini adalah warning kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kalau dalam kitab Wahyu saja, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera," sebanyak 4 kali. Waktunya sudah dekat, waktunya sudah singkat sebanyak 2 kali. Apalagi hari-hari ini. Pasti kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Saya percaya orang yang merindukan kedatangan Tuhan, seperti pada jemaat mula-mula yang selalu berkata, "Maranatha," sebagai doa dan sebagai salam, pasti akan lebih serius untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga pada saat Dia datang kembali, kita akan mendengar suara penghulu malaikat, bunyi sangkakala, dan mendengar nama kita dipanggil. Haleluya! Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau namaku dipanggil ku ada. Siapa yang percaya pada saat nama kita dipanggil, kita akan mendengar panggilan itu? Sebelah angkat tangan. Mari, saudara yang percaya, nyanyikan lagu ini bersama saya. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Amin. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Angkat tangan saudara. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Sakit kuria la bala 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 bala. Oh dia bakana mayara la bala bala. Oh Jesus, Jesus. Tidak lama lagi kami akan bertemu dengan Kau Tuhan. Kau akan segera datang ke kali yang kedua. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu semua Tuhan. Pakai kami hari-hari ini untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Curahkan pengurapan buat mereka. Terima, 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 terima. Kami berdoa di mereka.
Engkau menyembuhkan mereka yang sakit, yang mengalami kesusahan. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima. Ora labakana mayara labala, ora bala. Oh Yesus. Oh Yesus. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata begini, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami Tuhan. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum perjamuan kudus dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing. Sekarang introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun, minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Katakan demikian. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun kepadamu. Ampuni ya Tuhan, ampuni ya Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh, rarabasyandara kana mata karabar. Mari angkat tangan saudara. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ucapkan syukur pada Tuhan. Ucapkan syukur. Kami
bersyukur buat kebaikan-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ya, shalom Bapak Ibu. Siang hari ini diberkati oleh firman Tuhan. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Oh ya, saat ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah terima kasih kepada Bapak Pendeta Isuniko atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan tanggal 23 Agustus 2020 kita akan mengadakan ibadah GP Karkuningan, akan dilakukan secara online lewat aplikasi Zoom dengan meeting ID di bawah ini, password di bawah ini. Bagi Bapak Ibu, ajak saudara, warga dan tetangga untuk mengikuti ibadah oleh GP Karkuningan. Persembahan syukur dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening pemata GP Karkuningan dengan nomor rekening di bawah ini. Bagi yang sudah memberi, harap disertakan bukti transfer, foto stok jika transfer ATM, atau silhot jika internet banking. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita naikkan satu puji. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saya sekali mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Ya, shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita sudah bisa beribadah, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita bisa memuji, menyembah Tuhan, dan kita juga sudah menerima perjamuan kudus. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Ya, bisa